Nama food vlogger William Anderson yang dikenal sebagai Code Blue tengah menjadi sorotan warganet setelah dirinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan tersebut dibuat oleh pemilik toko roti berinisial ASS pada 31 Desember 2024. Kasus ini bermula dari unggahan Code Blue yang mengulas adanya kue berjamur di sebuah toko roti. Merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dianggap tidak sesuai fakta, pihak toko roti melaporkan Code Blue ke pihak berwajib. Setelah video tersebut menjadi viral, Code Blue diduga menawarkan kerjasama pembuatan konten dengan biaya Rp350 juta. Pihak toko menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pemerasan. Kabar ini pun menyita perhatian publik, termasuk seorang pakar hukum, Christopher Anggasastra, yang turut memberikan pandangannya atas kasus yang sedang ramai diperbincangkan ini. Saya nggak tahu kualifikasi dia apa sebagai seorang food reviewer. Saya juga nggak tahu dia punya sertifikasi apa sehingga dia bisa menjadi food reviewer ya. Namun bahwasanya ini memang kita dengar lah ya bahwasanya akhir-akhir ini dia sedang dilaporkan ya atas dugaan tindak pidana kalau pemerasan nggak masuk dia harusnya karena menurut saya pada saat itu pemerasan itu nggak masuk. Kenapa? Karena dia kan dengan red card nawarin kan. Dia menawarkan jasa sehingga kalau menurut saya pemerasannya jauh lah. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah tentang dugaan penyebaran berita bohong itu. Karena saya kan dengar ceritanya bahwasanya dia itu diduga mendapatkan informasi dari karyawan yang diduga bermasalah juga di brand toko roti itu ya. Nah, sehingga informasi yang dia sajikan di sosial medianya itu dianggap tidak valid lah kan seperti itu. Sehingga makanya itu dia harus buktikan tuh. Apakah benar tuh bahwasanya memang toko roti itu melakukan ya itulah dugaan menyebarkan roti yang sudah expired itu ke panti asuhan. Apabila itu tidak terbukti ya itu masuk pidananya gitu. Kalau pemerasan menurut saya jauh. Makanya saya bingung juga lah. Sekarang orang berbondong-bondong untuk jadi food reviewer sementara kualifikasi dia tidak mungkin bisa kita bilang kurang jelas, sertifikasi apa kita juga nggak tahu kan gitu kan. Makanya sih sebenarnya ini untuk teman-teman netizen juga. Kalau memang kita mau tahu nih bahwasanya satu restoran menyajikan makanannya enak apa enggak. Namanya makanan enak atau tidak kan itu kan perasaan, rasa. Ya kita merasa itu ya pakai lidah kita sendiri bukan pakai telinga kan gitu loh. Jadi orang ngomong enak belum tentu menurut kita enak kan gitu kan. Contoh misalnya saya suka pete jengkol. Tapi ada orang yang nggak suka pete jengkol kan gitu. Gimana kan gitu. Sehingga menurut saya nggak valid juga gitu. Diduga menyebarkan berita bohong itu kan memang ada di sini kan gitu kan. Ya sebenarnya sih gini lah. Menurut saya sih selera orang itu preferensi selera orang berbeda-beda. Kita nggak bisa samakan semua itu. Oh menurut kita enak berarti enak bener nggak bisa gitu. Tapi kan ya kita juga sebagai orang yang mendengarkan review dia juga ya kita harus tahu sendiri, harus merasakan sendiri. Karena misalnya abang makan apa, abang suka, tapi saya nggak suka. Bagi abang itu enak, bagi saya nggak enak, kan bisa saja seperti itu tuh. Jadi kalau dia sebelum-sebelumnya ada review sih saya nggak mau komentari masalah itu. Akan tetapi ini adalah konteks yang berbeda karena apa? Karena ada dugaan tindak pidana di sini nih. Gitu. Itu bisa aja dia menyebarkan berita bohong tuh. Bisa masuk tuh dugaan menyebarkan berita bohong itu. Lalu dugaan melakukan ujaran kebencian masuk juga tuh. Tapi kalau pemerasannya menurut saya jauh gitu. Untuk itu sih saya kurang sepakat juga ya. Karena memang sih ini kebiasaan kita nih sebagai masyarakat di Indonesia. Oh restoran ini kata orang enak gitu. Kita enak. Jadi walaupun mau ada BPN atau ada sebagainya. Menurut saya tetap review itu memang diperlukan kan gitu kan. Tapi review itu yang kita perlukan adalah sebenarnya oh ini tempatnya nyaman ya, enak ya gitu ya. Tempatnya bukan makanannya. Karena kalau seleranya menurut saya setiap orang berbeda-beda. Jadi bukan menurut saya nggak ada hubungannya lah ke situ.
Terlepas dari itu, Kode Blue telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian terkait kasus ini. Ia mengaku diminta oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjelaskan kronologi dugaan pemerasan yang dilaporkan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kode Blue juga membawa sejumlah barang bukti untuk mendukung keterangannya. Kode Blue menyampaikan permintaan maaf karena konten review yang ia buat tentang toko kue berinisial CP telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Namun ia membantah tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, ia hanya memberikan penawaran untuk membuat konten promosi produk toko kue tersebut di akun pribadinya. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, Kode Blue meminta bayaran sebesar 350 juta rupiah. Ini lebih ke interview, mencari kebenaran. Jadi tadi gue di interview, ditanyai kronologisnya dari awal sampai akhir. Lalu gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue, oke, kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah, nanti gue perbaiki. Kan gitu aja. Ya, itu yang diduga gue melakukan pemerasan. Ya, dugaan pemerasan bahwa saya sebagai content creator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Buktinya banyak sih, cuman tergantung pihak dari kepolisian yang untuk menilai ya. Tapi ya gue nggak merasa gue benar sih. Kalau misalkan gue benar, mungkin nggak banyak orang yang merasa nggak suka sama gue ya. Berarti ada sesuatu yang gue salah. Penawaran sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Gitu aja. Ya, dibully satu Indonesia. Gue kan tiap tahun dibully, guys. Ya udahlah ya, terima aja. Mungkin kita banyak yang salah gitu. Kita perbaiki aja. Cuman ya setelah kejadian ini, setelah kejadian tahun 2024 ini, gue merasa memang kinerja gue harus gue perbaiki. Banyak yang salah. Karena ada beberapa hal yang harusnya jangan menimbulkan huru hara. Karena kalau udah menimbulkan huru hara itu kan sudah tidak baik ya. Pusing ya. Pusing dan sedih gitu ya. Maksudnya kalau misalkan gue menghargai diri gue sekian, harusnya ya kalau lu nggak suka ya nggak apa-apa, tolak aja. Ini nggak worth it nih, kemahalan. Karena menurut gue memberikan value yang segitu. Jadi kalau misalkan gue memberikan value segitu, ya bukan yang gue meras ya, gue tidak mengancam siapa-siapa. Gitu. Tapi ada penolakan ketika Kokoh menyebutkan angka tersebut? Belum ada. Oh, justru tidak ada? Justru tidak ada. Kasus ini ya, belum ada, tidak ada. Belum ada. Jadi gue nggak tahu, jadi gue tidak ditolak, jadi gue diam-diam aja. Karena menurut gue setiap warga negara itu berhak untuk melaporkan kalau dia merasa ditindas atau dia merasa tidak adil. Dan sebagai kepolisian juga berhak untuk menerima laporan tersebut. Dan gue sebagai orang yang diduga melakukan kejahatan ya harus bertanggung jawab. Jadi gue tanggung jawab. Bahkan sebelum datang kan gue udah minta maaf juga. Datang kali ini juga sebenarnya poinnya bukan untuk itu. Poinnya adalah oke, lu udah minta maaf, tapi lu tetap harus diproses ya secara hukum. Karena lu adalah bagian dari negara Indonesia. Rakyat Indonesia, kalau misalnya lu salah ya lu harus diproses secara hukum. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.